telah berhubungan di rumah Hafsa. Jadi dia sudah bersumpah ya, sudah berjanji untuk tidak menggauli lagi si Maria Kitia ini. Hanya karena engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, terutama Hafsa dan Aisyah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada siapa yang bertobat. Termasuk dua istri Nabi, yaitu Hafsa dan Aisyah. Lanjut Bang, di tafsir yang lain. Ini ya. Sungguh, Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan diri dari sumpahmu. Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini ayat 2-nya dari yang kita baca tadi ya. Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membatalkan sumpah beliau, mengharamkan minum madu dan berhubungan dengan salah seorang istri beliau, yaitu Maria Kitia. Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kamu, wahai Nabi, untuk membebaskan diri dari sumpah kamu, untuk tidak akan minum madu dan tidak akan berhubungan dengan istri, berhubungan dengan istri dengan membayar kafarat. Dan Allah adalah pelindungmu, wahai Nabi, dari segala keadaan yang tidak menyenangkan dan Dia Maha mengetahui semua yang dirahasiakan umat manusia. Coba di Ibnu Katsir. Banyak tafsirannya. Poinnya di sini ya, di surat apa namanya? At-Tarim ayat 1 ini ya. Baginda Muhammad kalian itu ketahuan lagi wik-wik sama Maria Kiptia, budaknya istrinya, diranjang dan ketahuan istrinya. Nah pertanyaannya, dia melakukan perzinahan enggak tuh? Atau ewi-ewi persahabatan? Ewek-ewek persahabatan? Hah? Ayo, masih mau ngelak lagi bahwa Quran melegalkan perzinahan dan pelakunya Nabi Muhammad? Nggak pernah baca malah kesurupan. Ya, saya cuman menunjukkan. Ya, kalau kalian kritis, kalian baca ulang. Ikutin aja itu junjungan yang bejat. Makanya saya tinggalkan. Tidak mungkin saya mengikuti panutan junjungan ya, role model yang bejat dan tukang zina. Nggak mungkin, ya saya tinggalkan lah. Karena kalian nggak pernah baca artinya, makanya kalian nggak tahu. Makanya kan saya bilang kalian jujur sama diri sendiri. Sudah baca artinya belum? Saya kan bilang, di Quran itu isinya melegalkan perzinahan dan pelakunya Nabi Muhammad. Tuh, Al-Ahzab 51 dan surat At-Tarim ayat 1. Ini alasan saya meninggalkan si bejat ini. Dijadiin panutan kok pezina? Ya nggak mungkin dong. Ayo, ada yang bisa bantah nggak? Makanya si tukang zina ini ya bilang bahwa pezina itu masuk surga asalkan KTP-nya Islam. Kok malah saya dijadiin bulan-bulanan? Pusing saya. Ada yang bisa bantah nggak dalil-dalil ini? 2 dalil, ya. Makanya saya kalau bernarasi itu saya bisa mempertanggungjawabkan, bukan narasi liar. Ya, di dalam Quran saya narasikan bahwa di dalam Quran itu melegalkan perzinahan, pelakunya Nabi Muhammad. Ya, Al-Ahzab 51 dan surat At-Tarim ayat 1.
Permasalahannya kalian sudah baca belum? Tahu belum artinya? Bagaimana saya mengikuti junjungan yang kayak begini ya? Begitu saya tahu ya nggak mungkin lah saya ikutin. Nah ini, jadi di sini ini ada yang unik ya. Jadi dari semua istri-istrinya Nabi, cuman yang babu tadi yang Kristen. Ya, karena memang dia berasal dari, iya dia berasal dari Mesir ya, atau dulunya itu disebut Koptik ya. Nah di sini saya bukanya di dalam Republik Kazana ya. Ini pasti literasi Islam. Nah di sini tertulis bahwa Maria Kitia itu tidak disyahadatkan dan dia masih memegang agama Kristen saat menjadi istri beliau. Nih saya baca ya. Nah ini ya. Dalam buku biografi istri-istri Nabi Aliyu Subekti mengungkapkan Maria saat itu masih meyakinkan dirinya bahwa dia hanyalah seorang hamba sahaya ya atau budak dengan tujuan agar tetap memiliki hati yang luhur sesuai ajaran agama Kristen. Rasulullah kemudian menerima pilihan Maria dan sama sekali tidak keberatan atas keputusannya itu. Jadi si Maria Kitia ini memang Kristen dari istri-istrinya Nabi karena dia ya berasal dari ini Mesir. Gitu. Jadi kalau kita mau merujuk kepada At-Tahrim 1 tadi, ya jadi dia kan sudah menggaulinya di duluan. Nah, karena ketahuan Nabi Muhammad itu bersumpah ke Aisyah dan Hafsah bahwa oh ya saya tidak akan melakukannya lagi. Tapi karena udah terlanjur diangkatlah Maria Kitia menjadi istri biar sah. Jadi ini kayak jatuhnya pakai dulu baru bayar ya. Iya kan? Iya Kan betul. udah ke apa Betul. duluan? Karena kan memang kan Nabi Baginda ini ya mengikuti pengajaran Rasul, mengikuti pengajaran Allah. Karena Allahnya kan bilang di surat An-Nisa 24 nanti tolong dibuka ya. Ya. Wanita yang sudah kamu nikmati setelah itu kamu beri maharnya, berarti digenjot dulu baru dikasih mahar. Dia mengikuti sabda junjungan sesembahannya. Coba dibuka An-Nisa 24. Nih enaknya Islam nih, genjot dulu baru dikasih mahar, berarti dijinah dulu. Jadi kalian hati-hati kalau sama saya ya. Makanya nggak pernah baca sih, ngimanin puluhan tahun, ngimanin opo kalian. Tuh, Iya, setelah karena menikmati kenikmatan, setelah memberikan kenikmatan, enak kan? Inilah indahnya menjadi Islam. Coba dulu cek, genjot dulu bleh. Ini yang kalian bilang Quran itu isinya ayat suci ini. Quran itu isinya kebenaran. Di dalamnya mengandung ayat-ayat suci. Baru tahu ya? Dalil-dalil itu yang membuat saya tidak mungkin mengikuti ajaran jijik ini. Itu kata Quran loh itu. Ya, coba di blog. Karena kenikmatan yang sudah kamu oh nggak bisa diblok kalau di sini, harus di Quran lo ya.
Itu surat An-Nisa ayat 24 teman-teman ya. Surat yang menguntungkan buat laki dan perempuan. Ya, ajaran yang indah di dalam Islam. An-Nisa 24. Karena kenikmatan yang telah kamu terima, maka berikanlah maharnya. Berarti karena kamu sudah menggenjotnya, ya kawini dia. Itu kata Quran, jangan saya malah dimarah-marahin. Kalian kesurupan karena kalian gak pernah tahu arti Quranmu. Kapok, syukur. Dia yang gak tahu arti dan maknanya, saya yang dimarahin. Ini gak ajaran zina ini, hah? Ini masih disebut Quran itu kebenaran. Quran itu isinya ayat-ayat suci. Digenjot dulu itu zina apa enggak, saudari-saudara? Ya pakai dulu baru bayar. Nggak pernah baca sih. Ini alasan saya nggak mungkin mengikuti ajaran double ini. Ini ajaran double buat saya. An-Nisa 24 Pak. Nih, tidak ada dosa bagimu ya. Iya, untung-untungan kalau Nabi bayar. Kalau dia ngutang gimana? Rugi dong. Pecahin kaca aja. Iya, Po. Mereka yang mengikuti itu, mereka tidak akan merasa bersalah dan merasa dosa. Karena memang ada tertulis. Mungkin kalau tidak tertulis mereka juga nggak akan ngikut. Tapi karena itu tertulis ya gas aja ya kan. Ya silakan Bang Hos, ini Bang Hosnya udah balik teman-teman ya. Wah, kaum pria seneng dong sama ayat ini kalau gitu. Bos, sangat. Ayo, siapa mau ke sebelah? Cepetan, Prof. Wah, kebenar. Apa? Wah, kebenar enggak? Apa, Po? Ya, nggak dosa. Mau pindah nggak? Apa Bang Anti mau pindah nggak? Jangan Bang Anti yang udah dari tadi. Ya, sebentar teman-teman, sebentar teman-teman. Saya juga butuh validasi ya lagi ya. Di ayat yang 24 ini betul tidak sekali lagi bahwa Quran itu melegalkan perzinahan. Jadi bukan kata saya. Ya, satu lagi dalil di An-Nisa 24 tadi kan di Al-Ahzab 51, At-Tarim ayat 1 dan pelakunya Nabi Muhammad. Ya. Nah, di surat ini An-Nisa 24 betul nggak melegalkan perzinahan? Betul. Karena digenjot dulu baru dikasih mahar, berarti dilakukan zina dulu, betul? Hah? Bukan saya loh yang ngomong.
Iya. Zina dulu baru sah. Ini yang katanya Quran itu isinya kebenaran. Ya, benar-benar bobrok. Mana tadi yang kesurupan-kesurupan itu? Pura-pura budak. Pura-pura budak. Mana tuh anak kecil yang kebanyakan congor itu tadi? Oh, Nita. Ya. Iya tuh. Gak tahu anak siapa tuh. Dikasih pegang HP malah congor. Pengajaran kayak gini kok suruh ngikutin. Ya karena saya sadar ya. Karena akal saya itu yang gak terima ya. Karena ya itu tadi, manusia dengan binatang itu sama-sama punya otak, cuman kelebihannya manusia itu berakal. Makanya akal saya nggak terima dengan ajaran ini. Kok bisa ya? Katanya junjungan, katanya panutan, kok kelakuannya bejat? Kok bisa ya? Sesembahan, katanya maha baik, maha suci, kok ajarannya boleh berzina? Ya, ini loh ajaran bejat gini kok. Apa nih mau diikutin? Ya, otak waras itu, ya akalnya itu berakalnya itu yang dipakai. Kalau cuman punya otak sih sama binatang sama. Punya otak nggak berakal sama kayak binatang. Silakan prajurit ya ambil alih dulu sambil menunggu otak-otak hang ini yang di atas. Ya gimana Prof? Sudah lihat kenyataannya? Prof mau pindah nggak? Enak ini enak. Gimana Prof? Jangan-jangan udah pindah nih Profnya. Ya teman-teman muslim yang mau naik ya naik. Kalau bisa diterangkan ayat ini atau disangkal, dijelaskan kepada Bu Aisyah silahkan. Ya poinnya begini. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju sama saya boleh. Saya bernarasi bahwa Quran itu isinya melegalkan perzinahan. Ya, kalau yang nggak setuju naik. Sangkal dalil-dalil saya tadi. Ya teman-teman yang mau naik yuk. Biar bisa dijelaskan apakah benar yang Bu Aisyah maksudkan ini gitu kan. Jadi kalian juga bisa punya hak untuk menjawab ya, menjelaskan kepada kami gitu ya. Mungkin kami salah menafsirkan atau salah membaca. Boleh. Jadi gini Mbak prajurit ya. Jadi gini, mereka boleh membantah itu sangat boleh. Tapi bawa data pembanding. Bukan dalil saya ditumpangi dengan cara menjelaskan kayak tendang gitu nanti. Ya data dengan data Bu Aisyah ya. Oh iya jelas dong. Dalil saya tunjukkan, kamu setuju atau tidak. Kalau tidak setuju sangat boleh, tapi bawa data pembanding. Ya, bawa data pembandingnya. Surat An-Nisa, kamu bawa data pembanding. Al-Azab 51 dan At-Tarim ayat 1, bawa data pembanding. Bahwa di surat lain, oh boleh kok genjot sama budak. Dibolehkan Allah bahwa lagi sama utrut-utrut sama Maria Kiptia. Ya, coba dijawab ya teman-teman. Bu Aisyah ini menemukan ayat-ayat yang seperti ini. Mungkin ada lagi yang pembenaran dari teman-teman dengan dalil ya. Jangan alcongor ya. Ya, silakan masuk. Ya, kalau dari sini kan kelihatannya laki-laki enak banget ya.
Makanya banyak yang nggak mau keluar, laki-lakinya. Betah. Aduh, ampun deh. Nah, tuh kan. Nah, jadi kita gini ya teman-teman ya. Boleh teman-teman merasa ajarannya bagus gitu kan, kalian promokan lah gitu, kasih ayat-ayatnya yang bagus-bagus. Nah, tapi kalau ada ayat yang seperti ini ya kan harus belajar jujur gitu kan. Ini kan hanya membacakan. Teman-teman juga bisa berpikir sendiri atau mungkin teman-teman belum pernah membacanya, baru kali ini membaca. Ya kan? Jadi ya memang kejamnya internet sih, sekarang internet bisa ngebuka semuanya ya. Tapi ya sama juga dengan kekristenan. Kekristenan juga sama, kalau ada yang aneh juga dibukain sama teman-temannya, kita harus bisa menerimanya gitu. Sama aja kok. Cuman kebetulan kalau di kekristenan itu ya nggak seperti ini sih, ajarannya bagus gitu. Tulisannya bagus-bagus gitu. Meskipun ada mungkin yang disalahpahami teman-teman tulisan apa, tapi ada penjelasannya bukan begitu. Contoh ya, kayak misalnya di kekristenan ada juga yang modelnya ada yang di perjanjian lama gitu, misalnya ada yang nikah berdua kali atau 3 kali. Kami bisa jelasin. Terus apalagi bisa jelasin gitu. Jadi ada juga hak menjawab gitu. Nah, di sini juga Bu Aisyah kasih ayat-ayat ini ya, teman-teman juga punya hak untuk menjawab gitu. Jelaskan kepada kami apakah ini ayat ini ada mungkin bawahnya atau atasnya bukan begitu penjelasannya Bu Aisyah atau gimana, tapi dengan dalilnya dijelaskan gitu. Pernikahan tidak boleh, perzinahan nggak boleh diajarkan karena zina. Jadi membuatlah makhluk. Ya kalau mau naik silakan ya. Perzinahan tidak perlu diajarkan karena zina itu alami makhluk hidup. Jadi Mamat hanyalah makhluk biasa. Ya gini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau misalkan ajarannya sudah begitu ya pasti pengikutnya 11-12 ngikut dong. Nah, ada juga ajarannya bagus, pengikutnya aja mungkin ada yang nggak benar gitu. Tapi kan bukan ajarannya, pengikutnya yang nggak sanggup gitu. Prof, Ya, mau pindah nggak? pindah. Waduh. Pada betah di sana, orang ayatnya kayak gini, udah kan? Iya. Makanya impiannya selaras ya, 72 bidadari ya. Ini yang dibahas begini, Kenapa selaras. 33? Makanya, aduh. Dakwahnya Islam aja seperti ini nih. Saya liatin ya. Ini dakwah yang paling ser. Bluetooth disconnected. Ya, teman-teman yang punya data, ya silahkan. Suaranya nggak keluar, Prof. Di mute kayaknya. Nah, ini ya. Benaran kali ya. Wa ziyadatal ifrozati al-mahdiliyati, dan menambah lendir yang bersifat di dalam nisfinya. Karena kan kalau misalkan istri itu belum terangsang, maka itu belum terjadi adanya lubrikasi, belum ada keluar cairan. Ketika agak meningkat rangsangannya, maka akan sedikit keluar cairan, akan ada lubrikasi sedikit. Ajaran apa ini? Nggak tahu yang dibahas apa, nggak ngerti juga. Bisa dijadiin dakwah yang seperti itu. Ya ampun. Itu pas lagi dakwah itu kayak gitu. Iya, ini tuh dia pakai bahasa Arab awalnya. Bismillah biwaratilia bi. Nah, dan menambah di dalam istrinya
Astaga. Ya, kan tadi kan tulisannya nggak dosa kan katanya. Ya kan, Prof? Iya, Ya nggak berarti dosa mereka memang. nggak dosa. Dan kalau begitu mereka nggak ngerasa salah. Karena kan barometer dosa itu kan dari aturan. Nah, misalnya ada hukum Taurat kan. Nah, dari hukum Taurat keluar baru tahu itu salah, itu dosa kan gitu. Nah, ini juga sama. Kalau kayak gitu tulisannya kan berarti nggak ngerasa dosa. Mau bagaimanapun juga dia nggak ngerasa dosa. Nanti kalau dia dihakimin lah, dia ada ayatnya, dia tinggal tarik aja kan. Ah, nggak dosa kok katanya gitu. Iya, Iki, ya, kalau sudah selamat malam. ajarannya begitu ya begitu. Malam-malam Iki, ya, Iki Kristen apa Islam? Islam. Iya, baik Iki. Ya, Iki sudah menyimak dari tadi atau baru masuk? Enggak, baru masuk. Baru masuk, Prof. Harus sesuai ya. Harus apa temanya? Tadi di luar tema nanya ini. Boleh enggak? Ya sebenarnya tadi temanya apakah berzina itu dilarang di Islam? Nah, jadi begini Bang. Berzina itu kalau kita mau merujuk kepada hukum Taurat yang katanya Islam juga imani, ternyata di Islam bisa dan memang ada dalilnya bahwa tidak langsung ngopi enggak tuh. Ya udah daripada kamu nge-report dibawa dulu lah. Aduh, Bang Iki kenapa ngopi? Aduh. Saya baru mau jelaskan padahal. Nggak gini loh Prof ya, langsung aja kalau orang-orang kayak gitu langsung ditanya gitu kan. Karena percuma kita menjelaskan kalau dia nggak pernah baca kan sama aja kita ngakak. Oh iya ya. Gimana sih? Makanya kenapa saya pakai begitu? Sudah berapa lama baca Quran dan hadis tidak? Kan itu. Nah di situ nanti ketahuan yang baca atau pura-pura baca bohong kan ketahuan. Gitu loh. Ya udah kamu naik lagi kini Kaisa sudah Ya. ada. Jangan Siapa ngopi Iki? lah kita ini. Kamu kalau naik fokus, kalau masih ada kerjaan jangan naik.